Shalom teman-teman, saya Princess dan ini adalah adik saya. Hai teman-teman, saya Selo. Dan saya Vano. Shalom semuanya. Kami ingin bersaksi tentang buah roh kebaikan. Vano ingat nggak waktu awal-awal pandemi? Ingat Ci, Vano ingat. Teman-teman semua pasti penasaran kan? Selo, ceritain dong. Cici lempar tugas, terus senyum-senyum deh. Jadi waktu awal pandemi, Mami sama Papi tuh ajak doa dan diskusi untuk memberi kepada orang yang membutuhkan dengan cara turun ke jalan-jalan. Jadi kami sepakat untuk melakukannya minggu pagi. Iya, kita kasih mereka sarapan kan? Iya, sarapan nasi lemak, kita kasih ke penyapu jalan, pengumpul sampah, dan petugas kebersihan. Sama abang ojek online juga kan Ci? Jadi kita semua bagi-bagi tugas. Cici sama Vano kasih nasi ke Papi biar Papi gampang kasih ke orang. Terus Koko Selo yang foto dan videoin dan Mami yang nyetir mobil. Nah, teman-teman, jadi menurut kami, buah roh kebaikan adalah karena Tuhan sudah berbuat baik kepada kami, maka kami pun membalasnya dengan cara berbuat baik kepada sesama. Iya, benar teman-teman. Karena Tuhan Yesus yang baik sudah berikan kepada kami talenta untuk bermain musik, saat ini kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan memainkan musik bagi Tuhan. Teman-teman ikut bernyanyi ya. Tuhan Yesus memberkati.
masih sehat, kuat, dan tetap dalam sukacita Tuhan. Nah, tadi kita udah dengar kesaksian dari teman-teman kita ya, Princess, Selo, dan Pano. Mereka waktu masa pandemi tergerak, ditaruh Tuhan untuk berbagi kebaikan. Jadi, membagi-bagikan sarapan pada orang-orang yang ada di jalanan. Nah, sebelum kita lanjut lagi, kita mau baca firman Tuhan ya. Ayo, anak-anak ambil Alkitabnya. Kita baca firman Tuhan ya. Mari. Nah, kita mau baca firman Tuhan dari Filipi 4 ayat 5. Ayo anak-anak ambil Alkitabnya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, Tuhan yang menaruhkan kebaikan dalam hati kita, Dia yang akan menjadikan kebaikan itu bercahaya dan keluar. Ayo kita ulangi lagi ya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Lagi ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, anak-anak, firman Tuhan mengatakan bahwa kebaikan hati kita itu harus diketahui oleh semua orang. Bukan karena paksaan harus berbuat baik, harus berbuat baik, harus berbuat baik. Tapi karena Tuhan yang sudah lebih dahulu berbuat baik pada kita, Dia tinggal di dalam hati kita. Karena itu, kebaikan itu akan memancar. Dan kalau sudah memancar, semua orang akan melihat. Nah, gak usah jauh-jauh anak-anak. Kita mulai di rumah. Dengan Tuhan Yesus di dalam hati anak-anak, maka kita bisa berbuat baik tanpa mengharapkan orang itu juga harus berbuat baik sama kita. Jadi kalau di rumah berbuat baik, bantu mama bawa belanjaan, bantu opung sapu-sapu. Jadi misalnya adik minta tolong kakak untuk bantu buat PR, lalu kakaknya bantu. Terus satu saat kakak mau minta tolong adik ambil minum, adiknya lagi sibuk buat PR. Kakak gak bisa marah dan bilang, kan waktu itu aku udah bantu adik buat PR, kok kamu sekarang gak mau bantu buat saya? Nah, ketika kakak berbuat baik, kakak melakukan itu karena kakak sudah menerima kebaikan dari Tuhan. Jadi kakak tidak menuntut balasan dari adik harus berbuat baik juga sama kakak. Itu yang diinginkan Tuhan. Tuhan itu dekat dengan kita. Karena itu Tuhan ingin kebaikan kita semua dilihat semua orang. Oke anak-anak, mulai di rumah. Dengan papa, mama, opung, tante, bibi, paman, kakak, adik, abang, mulai melakukan kebaikan tanpa mengharapkan orang lain juga harus melakukan kebaikan. Haleluya. Nah, sekali lagi yuk kita ucapkan firman-Nya. Filipi 4 ayat 5. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Nah, anak-anak, karena Tuhan juga sudah baik sama kita, maka kita juga mau belajar untuk memberikan persembahan. Persembahan adalah salah satu cara untuk melakukan kebaikan. Kenapa? Dengan kita memberi persembahan,
Persembahan diterima dan dikelola dengan baik oleh gereja, disalurkan ke tempat-tempat dan orang-orang yang memerlukan. Anak-anak tidak pernah akan memikirkan, kemana ya dan apakah balasan yang anak-anak akan dapatkan? Nah, itu adalah salah satu cara supaya kita bisa melakukan kebaikan bagi semua orang. Ada beberapa cara untuk memberikan persembahan seperti berikut ini. Anak-anak bisa simak. Dalam memberikan persembahan, adik-adik dapat meminta bantuan orang tua untuk men-scan kode QR berikut ini, atau dapat juga dengan mentransfer ke nomor rekening berikut. Oke, sebelum kita akhiri, ada satu pengumuman bahwa ibadah Big Junior mulai minggu depan, tanggal 6 September, Big Junior akan ibadah live dari Gereja Big. Ingat ya, mulai 6 September, Big Junior akan ibadah live dari Gereja Big. Akan disiarkan langsung di channel YouTube Big Junior dan Facebook Big TV. Ingat ya, pukul 9 pagi, live dari Gereja Big. Tapi ibadah belum dibuka untuk umum. Oke, sekarang mari kita berdoa. Ayo, lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau yang sudah terlebih dahulu baik kepada kami dengan menebus dosa kami. Engkau tinggal di dalam hati kami. Karena itu, kami juga mau dan bisa melakukan kebaikan bagi orang-orang lain. Bapa, bantu kami selalu untuk ingat bahwa Engkau ada bersama dengan kami, Engkau dekat dengan kami. Kami bersyukur buat persembahan yang bisa kami bawa sebagai tanda terima kasih kami kepadamu. Berkati ya Tuhan, sehingga banyak orang dapat menikmati kebaikan-Mu melalui hidup kami. Terima kasih ya Bapa. Kami angkat tangan kami berdoa. Tuhan Yesus, Engkau yang ada bersama dengan kami akan selalu melindungi kami, menjaga kami, memberikan kami kekuatan, sukacita, dan kepandaian, kepintaran, sehingga kami dapat bersinar bagi Engkau. Berkati papa, mama, opung, tante, keluarga kami, dan teman-teman kami, ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Bye.